Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi di bulan Ramadan ini, insya Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Judulnya spesial Tadarus ya. Nah, namanya juga tadarus ya. Jadi kita sama-sama belajar karena kita sama-sama di penjaminan mutu. Insya Allah kita akan belajar tentang atau terkait dengan penjaminan. Mari kita buka silaturahim kita ini, tadarus kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kami dari QS 399 merasa terhormat, merasa bersyukur, merasa bahagia karena yang ikut Masya Allah ya, sekarang itu sudah 49, nanti akan menyusul karena yang mendaftar itu sudah 90 sekian. Sudah 90 sekian ya. Kita tidak menyangka akan sebanyak itu pesertanya dan ini merupakan semangat ya, semangat bagi kami ya QS 399 untuk berdiskusi kepada Bapak dan Ibu. Dan pada tadarus seri yang pertama ini kita insya Allah kita akan belajar menyusun standar kompetensi lulusan. Nanti sebelumnya insya Allah akan diberikan gambaran secara umum oleh Prof. Mat Firdaus. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk memberikan contoh praktisnya gimana menyusun standar kompetensi lulusan. Bapak dan Ibu izin sebelumnya untuk memperkenalkan kami ya IS 399 itu dari IS 399 itu dari Quality at Solution 399. Karena kita Quality at Solution itu kemudian disingkat dengan IS, kemudian kita tambahi dengan 399, itu sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu surat ke-39 ayat 9 atau surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Mungkin kenapa Quality atau QS 399 ini hadir gitu ya atau ada ini setelah kita melihat data di PDDT ini. Jadi di data di PDDT ini memang kalau kita bicara tentang akreditasi atau penjaminan mutu di kita, ini data yang terbaru ya, bisa jadi tidak ada yang bisa jadi datanya tidak akurat atau tidak valid ya. Tapi kalau lihat data ini benar-benar masih memprihatinkan. Jadi ada 13.427 yang datanya tidak ada, kemudian 12.785 yang akreditasinya itu masih baik. Ini untuk akreditasi program studi ya. Kemudian 196 C dan yang A ya, yang A atau unggul itu 5.171 ditambah dengan 1.336 kira-kira ada 4.500-an lah kira-kira gitu. Jadi relatif kalau misalnya bicara tentang penjaminan mutu, benar-benar kita ini harus bekerja sama karena kapasitas kita itu terbatas. Agar supaya kita bisa memenuhi akreditasi ini, maka kita harus bekerja sama. Kemudian kita penjaminan mutu GS ini kita baru merintis ya. Kita baru merintis, jadi tim kita itu di samping dibantu oleh 3 staf,
tim kita, tim ahli kita itu yang pertama ada saya sendiri. Saya ini sebelumnya itu menjadi kepala penjaminan mutu di Taskia. Sebelumnya itu Institut Agama Islam Taskia dan mulai 2 atau 3 minggu yang lalu itu sudah berubah menjadi Universitas Taskia. Prodi kami sudah ada 2 yang unggul, kemudian ada 3 yang baik sekali, ya. Dan ini saya dengan Prof. Firdaus ini relatif punya pengalaman untuk mengelola penjaminan mutu. Sayang sekali kalau misalnya pengalaman kami itu hanya di otak kami saja. Ya. Rasanya akan lebih baik ya kita sharing ya. Karena kalau ilmu itu kalau kita share bukannya bertambah, kalau kita bagi bukannya berkurang, tapi akan bertambah. Dan yang kemudian adalah Prof. Ahmad Firdaus. Prof. Ahmad Firdaus ini sebenarnya sudah ditetapkan menjadi asesor ya Prof. Cuman menunggu yang pertama menunggu apa itu penyamaan persepsi ya, menunggu jadwalnya. Kemudian yang kedua ya kita tinggal menunggu penugasannya aja. Bersabar ya Prof ya, insya Allah sebentar lagi. Sudah nunggu sudah lama nunggunya. Nah, kemudian kita juga punya tim ahli namanya Dr. Hari Prasetyo. Beliau itu kepala LPM di Universitas Muhammadiyah Surakarta dari tahun 2017. Nah, kemudian beliau juga merupakan narasumber atau narasumber dari LLDP 4 dan juga punya banyak pengalaman membina beberapa perguruan tinggi di Muhammadiyah. Nah, itu sedikit pengenalan tentang IS 399. Mudah-mudahan silaturahim kita ini mulai dari webinar ini, kemudian nanti ada kita punya grup, kita bisa sharing-sharing ya. Mudah-mudahan sekali lagi membawa manfaat bagi kita semuanya dan keberkahan bagi kita semuanya untuk kampus kita mengabdi insya Allah. Amin. Waktu kita tidak banyak, jadi langsung saja saya persilahkan kepada Profesor Ahmad Firdaus untuk sharing terkait dengan penjaminan mutu dan spesifik kepada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Kepada Prof. Firdaus kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ahmad Firdaus. Alhamdulillah bersama Pak Afif ini bersama-sama terlibat dalam jaminan mutu ya di kampus. Dan tadi sebagaimana Pak Afif sampaikan bahwa kita akan merasa lebih bahagia, lebih senang apabila apa yang sudah kita pelajari, kita miliki bersama, itu bisa juga di-sharing kepada teman-teman gitu ya. Jadi makanya ketika kita mengambil momen Ramadan ini, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai bagian daripada berbagi ilmu gitu ya, dan Bapak Ibu juga sebagai bagian daripada orang-orang yang sedang mencari ilmu gitu. Jadi semuanya dalam kerangka kemaslahatan ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan niat kita semuanya. Bapak Ibu, izinkan saya sharing ya tentang permen yang kemarin sudah kita sama-sama ketahui berkaitan sama Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ya. Permen ini sebenarnya ya masih sampai hari ini masih dalam proses dievaluasi sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Pak Afif, ini saya sudah berubah slide atau belum?
Sudah, Sudah ya, baik. dievaluasi ya. Iya, baik. Jadi Permendikbudristek tahun nomor 53 2023 ini sebenarnya masih dievaluasi untuk pelaksanaannya ya melalui surat edaran dari Menteri Pendidikan ya nomor 15 tahun 2024 ini ya. Nah, evaluasi ini ya kalau dilihat daripada alasannya itu karena ada proses revitalisasi otonomi perguruan tinggi ya sehingga kemudian dipandang perlu untuk ada perubahan gitu ya. Nah, ditargetkan revitalisasi apa namanya otonomi ini ya proses daripada evaluasi ini ya itu sebelum 18 Agustus 2025 ya. Di dalam surat edaran itu disampaikan apabila ada masukan gitu berkaitan sama apa namanya itu perbaikan itu diberikan kesempatan ya untuk apa namanya perbaikan terhadap Permen Ristekdikti nomor 53 tahun 2003 ini gitu ya. Jadi kita pikir kayaknya kita juga punya peluang untuk mendiskusikan gitu meskipun kita juga belum tahu ya nanti penambahannya ada di mana gitu ya. Jadi kita mendapatkan informasi seperti itu dari surat edaran itu ya. Selanjutnya di dalam permen tersebut ya dikatakan ada namanya standar nasional di pendidikan tinggi gitu ya. Ini meliputi 3 hal ya. Pertama berkaitan dengan standar nasional pendidikan, ya, kemudian standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ya. Secara diagram saya buatkan seperti ini setelah membaca hasil apa permen tersebut ya bahwa untuk standar nasional pendidikan tinggi SN Dikti apa SN Dik ini ya ada 3 hal ya. Nah ini yang saya lihat ini bagian yang bagus daripada struktur permen ini ya di mana ini dalam kapasitasnya dalam apa namanya itu dalam konteks manajemen kita sebut sebagai sistem yang tarik ya pull gitu di mana luaran itu menjadi suatu standar yang kemudian menarik proses gitu seperti itu ya. Jadi dinyatakan dulu sebagai standar luaran pendidikannya seperti apa ya. Kemudian di situ harus dijelaskan proses pendidikannya seperti apa ya. Nah, dari situ kemudian ditentukanlah standar masukan pendidikan gitu. Jadi ini sudah dilakukan dengan pendekatan tarik gitu ya. Ini lebih baik dibanding push, di mana kalau push itu ya udah dorong terserah sama keluarannya mau diapain gitu. Nah, kalau ini enggak gitu ya. Nah, di standar luaran pendidikan itu diatur di sana tentang standar kompetensi lulusan ya. Sementara di standar proses pendidikan itu ada terkait sama standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan gitu ya. Dan untuk di standar masukan pendidikannya akan bicara tentang standar isi ya, standar dosen dan tenaga pendidikan, tendik ya. Kemudian ada standar sarana prasarana dan juga standar pembiayaan. Ini angka-angka berkaitan sama dana uang nih ya. Nah, kemudian untuk standar penelitian ya, ini kita lihat juga sama dimulai dari standar luaran gitu ya. Standar luarannya seperti apa hasil penelitian ini ya. Nah, kemudian dari sana ditentukan proses penelitiannya seperti apa. Nah, prosesnya seperti ini memerlukan input apa gitu, kira-kira seperti itu. Ya, susunannya seperti itu. Nah, untuk standar luaran ya, ini bicara hasil penelitian itu berkaitan sama mutu penelitian ya. Kemudian juga relevansi dengan apa namanya? Apa yang diteliti itu relevan dengan prodinya dengan dosennya gitu, keahlian dosennya gitu seperti itu ya. Kemudian dari aspek kemanfaatan ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi ukuran ya karena nanti penilaian untuk akreditasi itu berbasis outcome ya ininya ya. Jadi hasil penelitiannya itu apa namanya manfaatnya apa gitu ya. Itu akan ada penilaian di sana ya.
Kemudian untuk standar proses penelitian ya, ini siklusnya ya sesuai dengan PDCA itu ya, Plan Do Check Action gitu. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, terus di penilaian, pengawasan gitu ya, kemudian pengendalian ya. Selanjutnya dari standar masukan ya, ini bicara tentang sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan juga tentang IT ya. Ini penting sekali. Selanjutnya di standar pengabdian ya, pengabdian kepada masyarakat PKM, ini sama strukturnya ya. Ini mulai dari luaran PKM ya, kemudian proses PKM-nya seperti apa, kemudian masukan PKM-nya seperti apa. Nah, indikatornya pun sama ya. Dari luaran akan dilihat dari mutunya, relevansinya, dari kemanfaatannya gitu ya. Kemudian standar prosesnya mengikuti PDCA juga, Plan Do Check Action, ada perencanaan, ada pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian gitu ya. Sementara untuk di standar masukannya, ini akan bicara tentang sarana, kemudian prasarana, ada pembiayaan, ada penugasan dosen, juga ada IT komunikasi. Ya. Nah, kemudian ya di dalam standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ya, eh, ini ini adalah bagian daripada operasionalisasi ya. Jadi bagaimana pelaksanaan SNDIKT yang ditetapkan perguruan tinggi ya, oleh perguruan tinggi itu sendiri gitu. Jadi diatur oleh perguruan tinggi ya. Pelampauan SNDIKT ya, standar dikti ini terkait tingkat mutu ya dan keluasan substansi ya. Jadi nanti di dalam penilaiannya ya di akses itu akan dilihat dari tingkat mutu daripada pelampauan SNDIKT-nya, ini berkaitan sama mutu dan keluasan substansi ya. Nah, kemudian penetapannya standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi itu ya, kalau untuk PTN ya itu harus mendapat pertimbangan dari Senat perguruan tinggi ya. Nah, sementara kalau misalkan perguruan tingginya swasta PTS ya, itu harus mendapatkan pertimbangan baik dari Senat maupun dari persetujuan dan penyelenggara ya, yayasan ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya dari permen ini ya ada sistem penjaminan mutu SPM, SPM Dikti ya, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi SPM Dikti. Nah, evaluasi SNDikti dan standar pendidikan tinggi atau standar pendidikan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. Ya, jadi pelaksanaan dari evaluasi SNDikti ini ya, ini melalui SPM Dikti, dan nanti SPM Dikti ada dua aktivitas ya dalam bentuk sistem penjaminan mutu internal SPMI, juga melalui sistem penjaminan mutu eksternal SPME gitu ya. Nah, SPM Dikti sendiri ya itu ada berkaitan sama akademik ya, juga non akademik. Untuk akademik tidak jauh dari tridharma perguruan tinggi ya. Kemudian dari pengajaran, penelitian sama PKM ya. Dari non akademiknya nanti akan dilihat dari organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana gitu seperti itu ya. Nah, kemudian pelaksanaan daripada SPMI sendiri ya, ini mengikuti siklus yang PPEPP itu ya. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi pemenuhan, pengendalian pelaksanaan, peningkatan dari standar pendidikan tinggi gitu ya. Kemudian di dalam permen ini juga nomor 53 2023 dinyatakan bahwa ya untuk SPME ini dilakukan ya melalui akreditasi oleh Ban PT dan dari lembaga akreditasi mandiri LAM ya. Nah, Ban PT nanti akan mengakreditasi institusi ya, sementara LAM untuk akreditasi untuk program studi.
Nah, beberapa program studi yang tidak atau belum memiliki LAM itu masih dilakukan akreditasinya oleh BAN PT gitu ya. Nah, di dalam Permendikti nomor 53 tahun 2003 nanti ya ininya akreditasi oleh BAN PT ini ya, misalkan memenuhi SNDikti, maka apa namanya penilaiannya itu terakreditasi ya. Kemudian kalau perguruan tinggi tidak memenuhi atau bahkan di bawah SNDikti, nanti apa namanya penilaiannya menjadi tidak terakreditasi gitu ya. Kemudian ya eh, sementara akreditasi yang dilakukan oleh LAM untuk program studi ya nanti akan berbentuk terakreditasi ya, terakreditasi unggul atau tidak terakreditasi gitu ya. Nah, nanti kita sama-sama tahu bahwa untuk SPMA ini lebih detailnya itu diatur pada Perban nomor 13 tahun 2023 ya tentang apa namanya SAN ya, SANDikti gitu ya. Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi ya. Untuk apa namanya gambaran secara apa namanya umumnya ya. Nanti untuk kriteria penilaian mutu pendidikan tingginya ya ini akan meliputi 4 hal ya di akreditasi nanti ya. Ini berkaitan sama budaya mutu. Ini merujuk pada Perban nomor 13 tahun 2003 ya tentang apa namanya SAN ini ya. Itu berkaitan sama budaya mutu ya, corporate culture ya. eh, dan kaitannya dengan mutu ya, budaya mutu. Kemudian relevansi ya, relevansi dari Tridharma ya yang mencakup output kemudian proses sama input gitu ya. Uh, kemudian berkaitan sama akuntabilitas ya, penegakan prinsip good university government ya sama integritas. Kemudian nah ini ada penambahan diferensiasi misi ya. Kalau dulu ini tidak ada ya. Jadi apa namanya ini hal yang penting sebenarnya ya karena ketika perguruan tinggi diolah seperti apa dikelola seperti perusahaan yang profit itu biasanya kan mengedepankannya visi gitu ya itu efek daripada organisasi yang kampus yang dikelola seperti perusahaan gitu perusahaan profit makanya kemudian yang ditonjolkan adalah visi ya sementara basic daripada pendidikan ini ya ini kan menggendong misi gitu jadi ini hal yang baik menurut saya pribadi ya, di mana misi yang akan dikedepankan untuk dalam proses akreditasi gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa sama-sama mempelajari ini ya. Slide ini sebenarnya disampaikan oleh Prof. Ari ya, Ban PT ya, ketika presentasi di kampus kami beberapa waktu yang lalu. Jadi satu slide ini saya kopikan ke sini ya. Secara gambar besarnya seperti ini ya. Jadi bahwa Perban nomor 13 tahun 2003 tentang SAN ya. Kemudian sama Permendikbud ini menjadi dua apa namanya itu dua regulasi ya untuk mengatur akreditasi ya. Nanti kriteria penilaiannya ada 4 hal tadi ya, ada eh, culture, budaya mutu gitu ya, ada relevansi, aktivitas, diferensiasi misi ya. Nah, kemudian sasaran mutu yang akan dilakukan apa namanya penilaian juga berkaitan sama masukan, proses luaran gitu ya. Dalam bentuk capaian ya, kemudian ada impact ya, dampak ya. Nah, indikatornya ya ini dari beberapa regulasi yang sudah ada sebelumnya, Undang-Undang 12 2012 ya, kemudian PP 37 2009, PP nomor 4 2014 gitu ya. Kemudian PP 57 2022 ya. Kemudian Permendikbud 41 2021 ya, Permendikbud yang baru yang 53 2023 ya. Kemudian dari penjaminan mutu dari SAN ini ya kemudian Perban yang nomor 5 tahun 2024 ya.
Isinya ada 39 butir indikator di sini ya, budaya mutu ada 4 butir, relevansi ada 11 butir, akuntabilitas ini given ya disusun oleh Ban PT ininya tentang butir-butir ini. Kemudian ya tadi disampaikan Pak Afif juga, kami juga yang rekrutan baru masih menunggu proses gitu ya. Insya Allah kami sabar lah ini. Jadi apa lamanya karena memang perubahan adanya Permendikbud yang baru ini, kemudian juga kita ada pergantian kementerian, pergantian presiden, itu juga menjadi hal yang saya yakin menjadi handicap ya untuk Ban PT dalam melakukan proses-proses tugasnya ya. Kemudian ya di dalam Permendikbud Ristek 53 juga ya, di sana dinyatakan tentang SKL ya, standar kompetensi lulusan ya. Ini yang insya Allah kita akan diskusikan, ngaji bareng tentang ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya. Di dalam Permendikbud 53 itu juga disebutkan bahwa kriteria minimal kompetensi meliputi 3 hal ya. Ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan. Nah, kemarin kita diskusi di internal, ini kalau diurutan nih kayaknya sebaiknya sih sikap, pengetahuan sama keterampilan gitu ya. Tapi ya memang permennya kayak gitu ya, mau gimana ya. Jadi susunannya kita buatkan sikap, keterampilan, pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian ya SKL ini ya dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan CPL ya. Nah, selanjutnya CPL dari masing-masing program studi ya itu harus mencakup kompetensi beberapa hal ya. Di sini misalkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, kecakapan keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu ya. Kemudian kecakapan umum ya, jadi ini pengetahuan teknologi. Kemudian keduanya ada kecakapan umum ya, ada pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan dunia kerja ya. Jadi ini apa namanya itu di dunia kerja ada apa gitu yang harus yang dibutuhkan, baik itu pengetahuan atau keterampilan gitu ya. Nanti itu kemudian kita harus masukkan ke dalam CPL program studi itu di situ ya. Ini bagus, artinya kita memahami dengan baik apa yang diperlukan oleh industri ya dari seorang lulusan gitu ya. Nah, kemudian ada sertifikat profesi di sini ya. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis ya. Nah, ini sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini bagian daripada di dalam Permendikbudristek itu disebutkan sebagai profil apa namanya mahasiswa Pancasila atau apa ya di situ. Makanya kemudian turun ininya pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini kalau dalam konteks Islam ini sangat selaras sekali ya, karena mencari ilmu itu memang harus sepanjang hayat gitu ya. Kemudian CPL ini ya disusunnya oleh UPPS ya. Jadi kalau misalkan kita universitas ya, institut gitu ya, ya UPPS-nya fakultas gitu ya, seperti itu. Tapi kalau sekolah tinggi berarti UPPS-nya di sekolah tinggi ya di situ ya, di apa namanya di institusinya di situ ya. Nah, CPL disusun oleh UPPS dengan melibatkan pemangku kepentingan, ya, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Ya, jadi apa namanya, meskipun dunia usaha, dunia industri, dunia kerja ini bagian daripada pemangku kepentingan, tapi ini perlu dicatat bahwa ini begitu penting sehingga kemudian harus dikeluarkan dari pemangku kepentingan ini gitu ya. Kemudian CPL mempertimbangkan visi dan misi perguruan tinggi ya. Nah, nanti apa namanya itu sebagai follow up-nya ya, visi dan misi perguruan tinggi itu harus masuk ke dalam RPS tuh nantinya tuh ya, rencana pembelajaran semester tuh ya. Karena apa namanya visi misi ini ya harus menjadi bagian daripada CPL gitu, dalam bentukan CPL ya. Nah, CPL nanti kan diturunkan ke dalam apa namanya tuh
RPS ya secara teknis ininya gitu ya, ke bawahnya itu ya. Kemudian kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya. Ada perkembangan pengetahuan teknologi ya, apa namanya, digital, kita sangat apa namanya, terdampak ya, ini harus masukkan di sini ya. Kemudian kebutuhan kompetensi kerja di dunia kerja ya, ranah keilmuan program studi ya. Kemudian ada kompetensi utama lulusan program studi ya, ada kurikulum program studi sejenis ya. Nah, kemudian CPL disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. Nah, ini tadi ketika bicara CPL disusun ke dalam setiap mata kuliah, nah untuk bisa kita melakukan perkuliahan kan ada RPS di situ ya. Jadi sehingga kemudian bagian yang pointer ini harus muncul di dalam RPS tuh, harus dinyatakan gitu ya. Kemudian mata kuliah memiliki catatan pembelajaran mata kuliah CPMK ya. Jadi setiap mata kuliah apa namanya itu harus ada CPMK-nya ya. Apa sih yang akan dicapai daripada mata kuliah ini gitu ya. Nah, mata kuliah ini nanti akan bersumbangsi pada apa namanya itu CPL seperti apa, kira-kira seperti itu nyambungnya gitu ya. Jadi ini kalau di dalam kinerja itu disebutnya sebagai cascading ya. Jadi bagaimana dari apa namanya itu gambaran profil lulusan turun sampai dengan masuk ke mata kuliah tuh, itu proses cascading tuh seperti itu ya. Jadi setiap mata kuliah akan berkontribusi apa pada CPL nanti itu harus dinyatakan ya, sehingga output daripada perkuliahan juga ya pasti akan berbeda-beda. Misalkan kalau kalau misalkan apa namanya, saya misalkan mengajar di S1-nya itu manajemen strategis gitu ya. Nah, dari mata kuliah itu ya nanti sumbangsi apa yang akan dituntut oleh mata kuliah manajemen strategis itu ya terhadap apa namanya CPK-nya apa yang akan mendukung CPL gitu ya. Nanti kemudian dari situ disusun sehingga kemudian Arifa untuk kemana tadi ya? Arifa, ini ya. HP-nya di saya ya gitu. Nah, dari sini kemudian ya bisa keluar bahwa output atau outcome daripada mata kuliah manajemen strategis itu adalah ya membuat renstra gitu, membuat renstra tiga jangka panjang gitu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk S2 itu harus membuat artikel ilmiah seperti itu. Itu output itu yaitu sebagai gambaran dari capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang berkontribusi pada CPL di situ ya. Nah, kemudian ya. Nah, ini mungkin minta maaf kalau misalkan ini saya menyatakan di materi saya ini berkaitan sama sarjana S1 saja ya. Padahal kalau di Permendikbudnya itu lengkap itu D1, D2, D3 sarjana terapan, sarjana kemudian ada apa namanya itu apa profesi ya, kemudian master, kemudian ada dokter itu dinyatakan lengkap ya. Ini saya cuplik apa namanya untuk program sarjana terapan misalkan ya. Kompetensi utama lulusan program studinya yaitu mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus, menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya ya. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. Ya, ini untuk sarjana terapan. Ya. Nah, kemudian untuk program sarjana minimalnya, artinya sekurang-kurangnya gitu ya, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus ya untuk menyelesaikan masalah secara prosedural dengan pekerjaannya. Ini nomor satu ini sama seperti di program sarjana terapan di sini ya. Nah, kemudian ini juga sama yang nomor 2-nya karena ini kan disiapkan apa sarjana terapan ini kan ininya untuk kalau nggak salah kan ini untuk yang dari Politeknik ya, untuk terapan ini ya apa namanya tuh salah satunya ya. Jadi level untuk S1 memang seperti ini gitu ya apa namanya kompetensi utama lulusan program studinya.
Nah, kemudian ya KULPS ini disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak terkait. Ya. Nah, ini jadi beruntung ketika misalkan ada asosiasi apa program studi kita bisa masuk ke dalam asosiasi misalkan asosiasi prodi ekonomi syariah misalkan atau ada asosiasi fakultas ekonomi bisnis gitu ya. Jadi kita bisa ikut perkembangan ya penyusunan KU LPS ini dari asosiasi ini ya. Nah, ini kita juga dituntut untuk aktif di jaringan ini gitu seperti itu ya. Kemudian bila asosiasi program studi belum terbentuk, KULPS-nya disusun oleh perguruan tinggi ya. Jadi ini bisa jadi nanti Bapak Ibu pada saat pembentukan KULPS itu belum ada asosiasi program studi ya. Begitu sudah disusun dibuat ya, tiba-tiba asosiasinya terbentuk ya nanti kemudian ya bisa jadi itu yang Bapak Ibu bikin bisa menjadi masukan untuk pengembangan di KULPS di asosiasi tadi gitu ya. Tapi ya bisa jadi berbeda juga karena masukan daripada program studi apa namanya dari prodi dari perguruan tinggi yang lain juga banyak memberikan masukan lagi barangkali seperti itu ya. Kemudian itu sampai sini dulu untuk pembelajaran ininya karena Bapak Ibu apa namanya kita dibatasi waktu yang 1 jam ini ya. Untuk yang seri berikutnya mungkin kita akan share terkait sama ininya standar proses pengajarannya ya. Jadi untuk sesi ini ya kita akan diskusi bersama lebih mending spesifik tentang satu-satu ini untuk sesi seri 1 ini. Nanti untuk seri berikutnya kita fokus ke standar proses pengajaran. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan apa namanya ini bernilai ada manfaatnya, bernilai kebaikan buat kita semuanya ya. Kemudian juga bisa kita menjadi bahan apa namanya diskusi bersama-sama gitu. Terima kasih itu barangkali Pak Afif untuk sesi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Afif barangkali. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.